Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada ekonomi teknik dengan bahasan depresiasi. Pembahasan depresiasi kita punya dua bagian. Yang pertama itu dasar perhitungan untuk depresiasi. Itu ada di video yang sebelumnya. Dan ini adalah pembahasan kedua berkenaan dengan depresiasi, yaitu terkait dengan analisa dan penggantian metode depresiasi. Nah, sebelum kita membahas tentang analisa penggantian metode depresiasi, kita akan mereview dan menganalisa apa-apa yang sudah dihitung pada saat pembahasan di video depresiasi sebelumnya berkaitan dengan dasar perhitungan depresiasi. Pada video tersebut ada tugas untuk menghitung beberapa metode yang ada di situ. Nah, saya sudah memberi satu contoh perhitungan untuk satu metode, dan metode yang lainnya saya harap sudah dikerjakan. Untuk itu, pada video ini saya akan mereview dan menganalisa terlebih dahulu hasil perhitungan yang ada pada video depresiasi yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada video yang pertama berkaitan dengan depresiasi, kita sudah menggunakan 5 metode yang klasik untuk perhitungan depresiasi. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat kita buat gambarnya seperti ini. Bentar, saya coba pasangkan pointernya dulu. Oke. Nah, ini adalah gambar grafik berkaitan dengan hubungan antara tahun pemakaian dan nilai buku yang dibuat. Nah, ini dari setiap metode depresiasi yang sudah dihitung. Ya, saya sudah menghitung di video tersebut untuk satu metode, yaitu metode SL. Nah, saya harap yang lainnya sudah menghitung untuk 4 metode, yaitu SOYD, DDB, sinking fund, dan unit produksi. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka kalau saya buat gambar, maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini aliran atau penjadwalan dari depresiasi dari masing-masing metode tadi. Karena di situ sudah diminta suruh menghitung depresiasi tahunannya dan jadwalkan serta nilai bukunya. Nah, ini digambarkan. Nah, dari gambar ini kita akan coba menganalisa. Nah, kita mulai dari yang analisa yang pertama, yaitu SL. Nah, SL itu di sini yang gambarnya warna garis purple atau lila, ya. Nah, SL itu straight line. Straight line itu adalah garis lurus saja dia. Nah, pada metode SL, besarnya depresiasi sama untuk setiap tahun. Jadi kalau sudah lihat di video pertama saya, maka akan terlihat bahwa setiap tahun jumlah depresiasinya itu sama. Sehingga nilai buku suatu aset juga menurun dengan kecepatan yang tetap. Jadi sini kita bisa lihat bertahapnya ini tetap. Oke, ya. Itu untuk straight line. Nah, metode ini metode yang paling simpel dan paling mudah untuk dihitung. Untuk itu, banyak yang suka menggunakan metode ini. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisa metode, yaitu SOYD. Nah, SOYD itu yang warnanya ini biru ini, ya. Nah, karena SOYD sama DDB ini cenderung sama, kita bahas sekalian saja. Kan ini garisnya untuk yang straight line lurus, yang ini melengkung ke bawah seperti ini, yang untuk sinking fund melengkung ke atas sedikit, unit produksi berbentuk seperti S. Nah, sekarang bagaimana dengan SOYD dan DDB ini? SOD dan DDB ini, kedua metode ini membebankan depresiasi yang lebih
besar pada awal-awal tahun dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Jadi kita bisa lihat dari awal ini ke titik pertama saja nih ya, jauh sekali dibandingkan yang ini, yang strike line, yang unit produksi, yang sinking fund. Dia rentangnya jauh sekali. Nah, seperti ini. Jadi awal-awal itu dia besar, makin lama makin kecil rentangnya ya, selisihnya. Jadi pada metode ini depresiasinya lebih besar pada awal-awal tahun dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Maka metode ini akan menguntungkan jika ditinjau dari sisi pembayaran pajak. Nah, kalau kita bandingkan antara SOYD dan DDB, ini ya, yang biru ini dan yang hitam ini, kalau kita bandingkan, pada umumnya metode DDB, terutama metode DB ya, DB itu nanti dibagi-bagi lagi, ya. Kalau kita bandingkan SOYD dan DB, pada umumnya metode DB, terutama DDB, lebih cepat menurunkan nilai buku dibandingkan dengan SOYD. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi SOYD cuma segini saja, tapi DDB jauh lebih besar. Jadi secara umum untuk DDB ini akan lebih cepat menurunkan nilai buku dibandingkan dengan metode SOYD. Oke ya, jadi biasanya nih banyak yang menyukai DDB ini karena kita ketahui bahwa pada awal-awal kita punya usaha kita butuh dana, sehingga kita butuh cadangan ini. Nah, dengan ini kan depresiasinya besar. Dana depresiasi itu kan buat kita, jadi bisa menghemat. Jadi sehingga pada awal-awal nanti pajak kita itu akan lebih kecil. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sinking fund? Sinking fund itu yang merah ini. Dia melengkung ke atas sedikit saja dibandingkan dengan strike line. Nah, pada metode sinking fund ini kebalikan dari metode SOID. Kalau SOID itu sama DDB itu ke bawah, dia ke atas. Jadi dia kebalikan dari metode SOID dan DDB. Karena besarnya depresiasi justru lebih kecil pada tahun-tahun awal periode depresiasi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Ya. Sehingga dengan kondisi ini, maka pemakaian metode ini tidak menguntungkan bila ditinjau dari sisi pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, kenapa? Karena dia awalnya itu aja kecil. Ya kan, rentangnya kecil. Jadi sedikit dana depresiasi yang diambil. Jadi secara pembayaran pajak atau pajak yang ditanggung perusahaan ini tidak menguntungkan. Nah, sehingga alasan inilah yang menyebabkan metode sinking fund ini jarang dipakai oleh perusahaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagaimana dengan unit produksi. Nah, grafiknya nggak beraturan gini. Untuk unit produksi ini, dia tidak punya pola yang jelas sebenarnya. Kalau ini kebetulan bentuknya begini ya. Sebenarnya tidak punya pola yang jelas karena besarnya depresiasi akan tergantung pada penjadwalan produksi, bukan pada masa pakai aset yang bersangkutan. Jadi kalau yang lainnya kan kita tergantung dari masa pakai asetnya, tetapi pada unit produksi kan tergantung kita mau menghabiskan berapa lama untuk sumber daya yang ada, gitu ya. Oleh karena itu, metode ini bisa mempercepat atau memperlambat depresiasi. Nah, tergantung yang penggunaan sumber daya tadi. Nah, untuk itu ini pun dari awal sudah saya jelaskan bahwa untuk unit produksi
biasanya ini untuk eksplorasi sumber daya alam. Nah, ini tidak untuk manufaktur. Jadi kalau dari yang kelima ini, maka sebenarnya yang paling terbaik adalah yang DDB secara gambar ya. DDB atau DB tapi pada kelas DDB. DDB itu karena dia pakai 2/n. Ya. Kalau dia dibandingkan dengan SOYD masih lebih bagus lagi DDB. Ya. Itu kalau secara grafik dari hasil perhitungan-perhitungan kita pada video yang sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat perbandingan beberapa metode depresiasi. Kalau tadi kita mereview hasil perhitungan kita pada dasar perhitungan depresiasi untuk pembahasan pertama pada video yang awal untuk depresiasi. Nah, itu berdasarkan gambar grafik untuk tahun dibandingkan dengan nilai buku. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membandingkan beberapa metode depresiasi tadi berdasarkan analisa ekonomi teknik? Nah, kalau berdasarkan analisa ekonomi teknik, perhitungan tidak menggunakan grafik lagi, tapi kita akan hitung berdasarkan ini dia. Mau pakai present word, mau pakai future word, mau pakai annual word, terserah. Kenapa word? Karena ini dana adalah pemasukan bagi kita. Ya, tapi kalau dana ini pengeluaran, ini present cost atau future cost atau annual cost. Oke. Nah, yang ini dari mana angka ini? Lihat video yang sebelumnya tentang depresiasi. Yang saya sudah hitung di video tersebut adalah yang SL-nya. Yang SL-nya itu saya sudah hitung di situ dan sudah saya jadwalkan. Jadi depresiasi tahunannya untuk SL itu adalah 166 selama 5 tahun tadi. Ya. Jadi 166 semua. Selanjutnya itu dengan 900 untuk nilai awal dan 70 untuk nilai akhir ya. Nah, untuk SOYD-nya mestinya Anda sudah menghitungnya. Nah, inilah hasilnya. Ini saya sudah hitungkan, tapi sebaiknya Anda hitungkan juga karena itu menjadi tugas pada saat pembahasan depresiasi. Nah, dari hitungan ini, dari kelima metode yang kita coba, maka seluruh total nilai bukunya atau seluruh total depresiasinya itu adalah 830. Semuanya sama. Artinya bahwa kalau 830 totalnya, maka book value pada tahun kelima itu adalah 70 karena kita punya harga aset tadi 900. Ya. Jadi di sini terlihat bahwa book value itu sudah sama dengan harga akhir dari aset. Oke ya, dari 5 yang kita cobakan ini, harga akhir aset atau nilai book value pada tahun kelima itu sama dengan harga akhir aset. Jadi tidak ada masalah. Nah, itu bisa juga dibuktikan dengan total dari depresiasi ini. Ya. Selanjutnya kita hitung untuk kita dapatkan PW. Jadi saya menggunakan suku bunga 15%. Nah, di sini perlu juga saya revisi atau saya sampaikan bahwa di video pertama untuk depresiasi ini saya ada sedikit kehilapan bahwa saya membuat di situ di sininya 12%. Tapi isi dalamnya itu 15, sebenarnya 15. Saya silap
membuat ininya. Jadi ini lanjutannya. Jadi saya tetap menggunakan 15% supaya lebih gampang saya menarikkannya untuk menyamakan antara review hasil perhitungan pada video pertama pembahasan dasar perhitungan depresiasi dengan analisa dan penggantian metode depresiasi. Jadi biar gampang satu jalan dia. Nah, di sini tinggal kita hitung saja, cari dari tabel bunga. Nah, ini dia untuk PF 15%, 1 tahun berapa, 2 tahun sampai 5 tahun. Karena masa pakainya adalah 5 tahun. Nah, di sini saya tinggal kalikan saja PW-nya. Nilai depresiasi kalikan bunganya, isikan. Jadi ingat yang saya ambil di sini bukan nilai buku, tapi nilai depresiasinya. Kenapa? Karena yang mau saya hitung atau yang saya miliki itu kan adalah depresiasinya atau uang depresiasinya. Ya, itu yang nanti saya akan kumpulkan. Saya bikin PW karena apa? Karena nanti seluruh uang ini kan saya prediksinya di awal. Nah, jadi saya tinggal kalikan saja nilai yang ada pada kolom SL dikalikan dengan kolom bunga, saya isikan masing-masingnya. Ya, di sini. Dari hasil perhitungan ini saya jumlahkan. Sudah? Dari hasil perjumlahan ini, maka kita tahu bahwa kalau dana depresiasi ini terkumpul di tahun awal itu, saya prediksikan, saya tarik semua ke tahun awal, maka total dana yang saya dapat kalau saya pakai SL itu adalah sebesar 556,47 dolar. Tapi kalau saya pakai metode SOYD, total dana yang terkumpul adalah 607,94 dolar. DDB 629,24 dolar. Sinking Fund 547,52 dolar. Unit produksi 552,17 dolar. Nah, ini kan dana buat kita. Walaupun secara cash flow nanti itu menggambarkan bahwa itu dinyatakan sebagai pengeluaran. Padahal dana itu untuk kita. Maka manakah yang terbaik untuk kita? Tentu saja yang terbaik adalah yang dananya besar atau yang memberi pemasukan yang paling besar. Yang mana yang dari masuknya yang paling besar? Yang dana terkumpul untuk kita yang paling besar mana? Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa yang dana yang terkumpul paling banyak itu adalah 629,24. Itu depresiasi yang menggunakan mana? Depresiasi yang menggunakan metode DDB. Oke ya, saya coba highlight aja biar tahu, biar ingat ya. Ini berarti yang kita pilih. Wah, kelihatan tidak ya? Kayaknya tidak. Kita ganti saja. Nah, ini adalah yang terbesarnya. Nah, karena ini yang terbesarnya, maka saya ganti dulu pointer saya lagi. Oke, ini yang terbesar. Jadi, secara analisa ekonomi teknik, maka metode yang terbaik adalah metode DDB. Karena apa? Karena memberi nilai PW terbesar. Ya, ini dibandingkan oleh 5 ini tadi. Tetapi ingat juga bahwa faktor bunga itu menentukan. Jadi kalau nanti kasus dirubah, belum tentu juga DDB. Jadi nanti kalau ada kasus lain, kalian dapatkan kasus lain, bisa saja bukan DDB, tapi pada kasus saya ini, maka cara melihatnya seperti ini. Maka yang terpilih apa? Ya si DDB. Nah, maka saya gunakan nanti si DDB-nya. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Jadi berdasarkan analisa ekonomi teknik atau AET, menggunakan present worth atau PW dengan I sama dengan 15%, maka dari kelima metode depresiasi yang dianalisa,
maka metode yang terbaik adalah metode depresiasi double declining balance atau DDB. Karena apa? Karena memberikan nilai PW terbesar. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi pada kasus analisa kita terhadap grafik nilai buku dan tahun pakai, kita juga melihat bahwa di situ tergambar bahwa DDB yang terbaik. Ya. Tetapi pada saat kita untuk analisa ekonomi teknik, nanti ini yang seperti ini analisa ekonomi teknik itu kalau kita sudah pakai interest ya. Pada analisa ekonomi teknik ternyata yang terpilih juga adalah DDB. Ya, DDB double declining balance-nya. Jadi keputusan kita adalah ini yang terbaik. Jadi nanti kalau kalian perusahaan menggunakan metode yang lain, silakan bandingkan aja seperti ini. Dia mengeluarkan seperti berapa-berapa saja dan metodenya apa. Oke, yang penting kita tahu berapa dana yang terkumpul setiap tahunnya seperti ini. Mau metodenya X terserah. Ini dananya harus disebar, yang totalnya nanti berapa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi review kita untuk yang video sebelumnya, pembahasan tentang dasar pertimbangan atau dasar perhitungan depresiasi, kita anggap selesai. Gini ya. Jadi sini yang perlu ditekankan bahwa kita yang terpilih adalah DDB dan nilai akhir dari aset kita itu sama dengan nilai book value pada akhir masa pakai. Nah, nanti silakan hasil perhitungan Anda lihat. Moga-moga tidak salah hitung. Nah, ini kita bisa buktikan di sini semuanya 830. Artinya di situ nilai akhir atau book value pada tahun kelimanya adalah 70 karena ditotalkan harus 900. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita selesai untuk menganalisa ini. Nah, kita lanjutkan lagi di sini efek nilai sisa. Oke ya, efek nilai sisa itu artinya gini. Kita tadi menyatakan bahwa untuk depresiasi dari yang 5 kita pilih tadi, maka yang terbaik adalah DDB. Apakah cukup seperti itu saja? DDB memang dari gambar itu dan dari analisa ekonomi teknik memang terbaik. Tetapi biasanya DDB itu selalu punya masalah pada nilai akhir bukunya. Jadi book value-nya itu biasanya selalu tidak balance. Ya. Nah, itu yang kita lihat efek nilai sisanya. Tadi nilai sisa kita itu adalah nilai sisa F-nya itu sama dengan nilai book value pada akhir tahun ke-N atau kelimanya. Nah, sekarang apa efeknya? Kita ambil. Begini. Jadi, ini adalah masa pakai. Kalau kita tadi masa pakai kita itu 5 tahun. Nah, dalam gambar yang pertama ini, nilai F sama dengan book value. Ini kan dia turun. Nah, seperti ini. Mau melengkung, mau lurus, terserah. Tapi nanti bertemu titik terakhirnya ini pada N. Maka dikatakan bahwa book value pada tahun ke N atau pada akhir masa pakainya akan sama dengan F. Oke ya. Kamu lihat semua perhitungan tadi kita itu adalah book value pada akhir masa pakai sama dengan F. Artinya masalah, sudah tidak masalah, memang harus seperti itu. Jadi sehingga total kita itu kembali untuk bisa membeli aset lagi. Jadi kalau asetnya 900, book value kita harga akhir itu 70. Nah, book value pada akhir masa pakai kita juga 70, berarti tidak ada masalah. Karena nanti waktu di akhir masa pakai tadi 70-nya jual aset, balance jadinya. Ya. Tetapi apakah selalu seperti ini? Tidak. Itu yang saya katakan biasanya yang bermasalah itu di declining balance. Nah, bisa juga seperti ini. Ada kalanya nilai book value itu pada akhir masa pakai itu dia lebih kecil daripada F. Jadi kalau tadi kasus kita itu nilai F kita adalah 70,
bisa saja book value pada akhir masa pakai di akhir tahun ke-5 tadi tidak 70. Karena book value-nya lebih kecil berarti kalau tadi 70 kira-kira 50 lah. Kalau book value-nya 50 kan lebih kecil daripada F. Nah, boleh tidak seperti ini? Nah, kalau yang seperti ini sebetulnya siapa yang untung? Yang untung adalah perusahaan. Kenapa? Pada akhir tahun ke-5 itu di book value terbaca bahwa kita perlu dana cuma 50 lagi. Karena kalau kita anggap book value tahun ke-5 itu 50, sementara F kita itu 70. Nah, waktu terbaca di situ adalah 50, itu gimana? Untung kita tidak? Kita untung sebagai perusahaan. Kenapa? Karena di book value itu 50, sementara kita jual aset 70. Berarti kita untung berapa? Untung 20 buat kita. Nah, boleh tidak seperti itu? Kalau kita sih mau saja, tetapi ini tidak diizinkan oleh dinas pajaknya. Tidak boleh. Tidak boleh kalau book value lebih kecil daripada F, itu tidak boleh. Kalau gitu bagaimanakah menyelesaikannya kalau tidak boleh ini lebih kecil? Maka kita tidak akan memberhentikannya pada tahun N, tetapi kita akan memberhentikan masa pakai aset tadi sampai ketemu PVN sama dengan F. Jadi, kalau kita bilang tadi 5 tahun, bisa saja tahun keempat itu sebetulnya book value tadi sudah sama dengan F. Nah, tapi kita bilang, loh masa pakai saya kan 5 tahun, tapi ini kan masih 4 tahun. Ya nggak boleh. Karena book value-nya sudah sama dengan F, kita harus berhenti. Nah, itulah kita berhenti di tahun berapa di mana book value tadi akan sama dengan F. Jadi kalau sudah ketemu book value sama dengan F, ya berhenti sekalipun nilai masa pakai kita tadi belum habis. Nah, jadi kalau kalian bilang, ya Bu, kalau kami kan sayang Bu, misalnya asetnya ini 10 tahun, masa tahun 7 sudah ketemu ini, kan asetnya masih bisa dipakai. Silakan, kalau mau pakai sampai 10 tahun juga nggak apa-apa. Tetapi tidak boleh lagi diambil dana depresiasinya. Dana depresiasinya harus diberhentikan sampai dengan PVN sama dengan F. Di situ harus berhenti. Nah, saya pikir kalau seperti ini gampang. Jadi kalau nanti sudah ketemu di tahun keberapa udah sama dengan dia, sudah berhenti. Nggak boleh lanjut ya, berarti gampang hitungnya. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus ketiga? Nah, kalau kasus ketiga adalah book value pada tahun ke-N atau book value pada akhir masa pakai itu nilainya lebih besar daripada F. Jadi kalau kasus kita itu F-nya itu 70, maka book value itu kita anggaplah 90. Ya. Maka book value-nya kan lebih besar daripada F. Itu bagaimana? Untung atau tidak kita? Kita rugi karena dana yang kita butuhkan itu masih 90 lagi, tetapi harus sudah berhenti karena sudah habis masa pakai. Nah, karena book value-nya 90, berarti kan kita butuh dana 90. Kita jual aset. Aset lakunya cuma 70. Sehingga kita masih nombok $20 lagi. Nah, ini yang dikatakan rugi siapa? Perusahaannya yang rugi karena book value kita itu lebih besar daripada F. Jadi utang kita yang terbaca di buku tadi itu masih 90 lagi. Tetapi masa pakainya sudah habis. Terus gimana ini? Nah, ini rugilah si perusahaan. Dinas pajak ya oke-oke saja, tidak masalah. Nah, kalau begitu, bagaimanakah untuk mengatasi hal yang pada kasus 3? Ingat ya, kasus pertama tidak ada masalah, lanjut saja. Kasus kedua kita berhenti pada saat ketemu BVN sama dengan F. Pada kasus ketiga ini, bagaimanakah menyelesaikannya? Kita kan nggak mau rugi. Nah, ada dua cara kita menyelesaikannya.
Yang pertama, kita panjangkan umur pakainya. Jadi kalau umur pakainya tadi 5 tahun, tetapi di 5 tahun tadi kita belum dapatkan nilai book value akhir kalimat tadi itu sama dengan F, kita boleh memanjangkannya. Kita panjangkan lagi masa pakainya tadi, sehingga nanti ketemulah book value-nya tadi sama dengan F. Jadi tinggal panjangin aja sampailah habis tadi, sampai ketemulah 70 book value-nya, ya 70 F-nya. Ya. Jadi kalau yang seperti itu saya pikir nggak perlu juga harus kita repot-repot menghitungnya. Tinggal manjangkan saja kan gampang, ya udah panjangin lagi. Jadi itu tidak akan kita bahas di sini. Sama dengan ini, nggak perlulah kita bahas. Orang tinggal berhentikan saja. Kalau manjangin juga nggak perlulah kita bahas. Karena tinggal manjangkan. Cara kedua adalah, untuk penyelesaian yang ini ya, cara keduanya adalah kita melakukan kombinasi metode depresiasi. Atau sering juga disebut dengan mengganti metode depresiasi. Jadi ganti bukan kita ulang lagi dari awal, tidak. Kita akan mengganti metode depresiasi yang kita punya yang di awal. Ya, atau biasanya lebih suka dikatakan mengkombinasikan metode depresiasi. Nah, karena yang tadi dua ini nggak perlu dibahas tadi, kalau panjangkan sama berhentikan itu kan tidak masalah, maka bagaimanakah cara kita mengganti metode depresiasi atau mengkombinasikan metode depresiasi? Itu yang akan kita bahas pada analisa dan penggantian metode depresiasi pada video ini. Ya, dasarnya apa? Dasarnya karena nilai BPF-nya, BPN ini lebih besar daripada F. Ya, ini yang kita cari. Kalau yang ini nggak usah dibahas lagi. Oke ya. Akan kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini penggantian metode depresiasi. Nah, untuk penggantian metode depresiasi ini kita akan coba buat kasus. Oke ya. Tetapi sebelum kita buat kasus, kita tentukan dulu bagaimanakah ketentuan kita untuk menggantinya. Jadi nggak boleh suka-suka juga. Jadi kapan kita mau ganti, kita ganti saja. Nanti nggak suka, kita berhenti lagi. Itu tidak boleh. Kita harus punya aturan. Bagaimanakah aturan kita dalam penggantian metode depresiasi ini? Jadi kalau kita mau pakai cara penggantian ini, bagaimana? Jadi ada beberapa aturan umum yang harus diikuti kalau perusahaan ingin melakukan penggantian metode depresiasi. Jadi kita menyelesaikan kasus ketiga tadi ya. Sekarang kita mau pakai dengan cara penggantian. Ketentuannya apa? Ketentuan yang pertama adalah penggantian diperbolehkan pada tahun ke-T apabila pada tahun tersebut metode depresiasi yang baru, yang menggantikannya nanti, menghasilkan nilai depresiasi yang lebih besar dari metode depresiasi yang lama atau yang akan diganti. Jadi maksudnya gini, kita pertama pakai metode apa? Sudah? Waktu kita hitung nanti, kita mau gantinya dengan metode apa? Misalnya nih metode A, nanti mau kita ganti ke metode B. Nah, kapan kita akan menggantinya? Nah, lihat ini. Kalau pada tahun tersebut depresiasi si pengganti tadi, yang si B tadi itu sudah menghasilkan nilai depresiasi yang lebih besar daripada yang metode yang pertama. Ya. Bagaimana yang kedua? Metode depresiasi apapun yang dipakai, nilai buku suatu aset tidak boleh lebih rendah dari nilai sisa yang ditentukan pada awal periode atau pada saat pembelian aset tersebut. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa tidak boleh nilai buku atau book value pada akhir tahun ke-N itu tidak boleh lebih kecil daripada nilai sisa.
Itu ketentuannya, itu tidak diizinkan oleh pajak. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nilai buku yang belum terdepresiasi digunakan sebagai dasar untuk menghitung depresiasi tahun ke-T pada saat penggantian dipertimbangkan untuk dilakukan. Ingat ya, lihat ini setiap yang saya jelaskan ini, nanti kita akan hitung mengikuti aturan ini. Jadi artinya pada saat kita akan melakukan depresiasi untuk tahun berikutnya, yang menjadi dasar adalah nilai buku. Jadi nilai buku yang belum terdepresiasi itu digunakan untuk dasar menghitung depresiasi tahun berikutnya, tahun T-nya. Ya. Nah, kalau kemarin kan kita langsung saja karena kita satu metode ya. Nanti akan seperti ini. Nah, bagaimana ketentuan yang selanjutnya? Ketentuan selanjutnya adalah hanya boleh melakukan satu kali penggantian metode depresiasi selama umur depresiasi suatu aset. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu begini. Kita mau mengganti ke metode lain hanya diizinkan satu kali saja. Jadi kalau tadi ada metode A, ada metode B. Pada saat kita bilang ketemu di tahun X, misalnya di tahun ke-4, kita mau ganti. Di situ sudah harus mengganti ke yang B. Dari yang si A tadi, wah ternyata si B sudah nilai depresiasinya sudah lebih besar. Maka saya gantilah sama si B. Kenapa? Kan kita mau kumpulin duit yang besar. Duit depresiasi yang besarnya. Jadi, wah si B tadi sudah besar. Nah, kita pindahlah menggunakan yang si B, tidak si A lagi. Pada saat kita mengganti ke si B, maka selanjutnya kita pakai yang B. Pakai metode yang B. Tidak boleh mengganti lagi ke metode yang lain lagi. Tidak boleh. Dan tidak boleh lagi balik ke metode yang awal lagi. Tidak boleh. Jadi, disinilah makna dari hanya boleh melakukan sekali penggantian. Jadi, begitu sekali ganti, udah. Gak boleh lagi balik atau gak boleh lagi tukar lagi. Wah, gak suka juga saya ini, saya mau ganti lagi ke metode lain. Tidak boleh. Hanya boleh melakukan sekali penggantian metode depresiasi selama umur depresiasi suatu aset. Ya. Nah, jadi pahamin baik-baik, saya sudah jelaskan dengan selambat-lambatnya supaya dimengerti. Nah, untuk menjalankan penggantian dengan ketentuan ini, kita akan buat dalam bentuk kasus. Jadi seperti biasa, kita buat dalam bentuk kasus yang akan kita selesaikan, sehingga apa yang sudah dijabarkan akan lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini kita ambil kasusnya. Kasus yang akan mengakibatkan book value pada akhir masa pakainya itu tidak sama dengan N. Tidak sama dengan F, tidak sama dengan F. Maksudnya book value pada akhir tahun ke N tidak sama dengan F, tetapi lebih besar daripada F. Itu yang mau kita selesaikan ya. Kasusnya apa? Nih saya ambil. Perusahaan Pasti Maju membeli aset seharga $10.000 dan diperkirakan berumur 8 tahun dengan nilai sisa $500. Hitunglah dan buatlah jadwal depresiasi dan nilai buku selama masa pakainya menggunakan yang pertama. Itu kita buat seperti yang di video pertama ya. Video depresiasi yang pertama. Pakai strike line. Oke ya. Yang kedua, kita coba pakai double declining balance. Kita pakai DB sebetulnya. Tapi DB saya langsung pilih aja ke double declining balance karena ini yang paling umum. Yang ketiga adalah mengganti dari DDB ke SL. Saya mau ganti dari DDB ini ke SL. Ya. Selanjutnya, dari tiga ini, saya punya menghitung satu, menghitung yang kedua, menghitung yang ketiga. Dari yang ketiga ini, bandingkanlah
cara tersebut dengan menggunakan I15%. Ya. Cara mana yang terbaik? Jadi kita pilih 1, 2, 3. Ya, kalau mau 5 mau kamu hitung ya silahkan saja. Oke ya. Ini saya ambil yang 1, 2, 3, kita bandingkan ya. Nah, ini mau kita buat. Oke. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat di sini. Tadi dari kasus tadi, maka diketahui harga awal 10.000, harga akhir 500, masa pakai 8 tahun, yang nanti akan kita analisa berdasarkan analisa ekonomi teknik menggunakan I sama dengan 15%. Jadi nanti untuk kalian silahkan tukarlah I-nya ke NIM masing-masing. Ya, ini saya pakai 15%. Sudah? Jadi saya punya P. Saya perlu ingatkan juga untuk yang depresiasi kita cukup punya ini aja. 3 nih. P, F, dan N. Kecuali sinking fund. Oke ya. Dan unit produksi. Unit produksi harus tahu mau dibagi-bagi berapa-berapa. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama, untuk jadwal depresiasi dan nilai buku dengan metode SL. Untuk yang pertama ya, kita lihat rumusnya. Gampang kalau SL tuh semua pada ingat kok. DT, karena dia setiap tahun sama. DT sama dengan P kurang F dibagi N. Berarti 10.000 dikurangin 500 dibagi 8 tahun. Dapatnya berapa? 1.187,50 dolar. Jadi setiap tahun sama. Jadi silakan kita buat jadwalnya. Nah, seperti ini. Jadi jadwal depresiasi dan nilai bukunya ini dia. Oke ya. Jadi silakan Anda review lagi. Kalau di video pertama tentang depresiasi menggunakan dasar perhitungan depresiasi, mestinya di sini sudah paham, sudah gampang ya. Kalau tidak paham balik lagi ke video yang pertama. Sudah. Jadi angka ini kita pindahkanlah. Depresiasi untuk strike line itu kan setiap tahun sama. Jadi selama 8 tahun ya sama semua. Kalau kita totalkan adalah 9.500 dolar. Nah, book value-nya ya seperti biasa. Dari yang harga awal dikurangi dengan depresiasi, masukkan lagi kemari. Ini dikurangi lagi berikutnya, isikan kemari dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa book value pada akhir masa pakai atau book value pada tahun ke-8 itu sama dengan nilai F. Jadi tidak masalah. Oke ya. Ini juga kalau kita jumlahkan 9.500 tambah 500 adalah 10.000. Nah, ini untuk yang pertama. Oke ya. Untuk yang kedua, jadwal depresiasi dan nilai buku dengan metode DDB. Kita ambil lagi rumusnya. Ini dia. Untuk DDB, kita pakai 2/N. Oke ya, ini yang dikatakan double. Nanti ada yang 1/N. Nah, jadi tidak sama, ada yang 0,5/N. Ini kita yang double, kita pakai ini. Nah, rumusnya apa? DT sama dengan 2/N dikali P, buka kurung 1 kurang 2/N pangkat T kurang 1. Oke ya. Nah, supaya cepat saya ngitungnya, saya isikan aja dulu. 2/8 kali 10.000 dikali 1 kurang 2/8 pangkat T kurang 1. Jadi kalau saya hitung ini dapatnya 2.500. Yang ini ya. Nah, karena 20.000 bagi 8, 2.500. Yang ini hitungannya adalah 0,75. Pangkat T kurang 1. Nah, supaya cepat saya ngitungnya nanti. Selanjutnya, daripada saya ngitung satu-satu di sini panjang, saya buat yang penting saya sudah kasih tahu ini nanti angka ini yang mau saya ganti-ganti T-nya. Untuk T1, T2, T3 dan seterusnya. Bagaimanakah jadwal depresiasi dan nilai buku untuk DDB-nya? Ini dia. Jadi,
pada tahun pertama dapat berapa? 2.500. Kenapa? 2.500 dikali 0,75 pangkat T kurang 1. T-nya tahun berapa? Tahun 1. Berarti 1 kurang 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Seluruh bilangan berapapun itu, kamu mau 1 miliar atau berapapun, kalau dipangkatkan 0, itu nilainya sama dengan 1. Jadi sama dengan 2.500 kali 1. 2.500. Ya. Selanjutnya tinggal kurangkan lagi. 10.000 kurang 2.500 jadi 7.500. Nanti tahun kedua berapa? Tahun kedua ya tinggal 2.500. Nah, ini kali pangkat berapa? 2 dikurangi 1, pangkat 1. Pangkat 1 berarti sama dengan ini ya. Berarti 2.500 dikali 0,75. Ini dia hasilnya. Jadi nanti tahun ketiga berarti pangkat berapa? Pangkat 2 kan? Dan seterusnya. Ini dia hasilnya. Book value-nya ya seperti biasa. Yang sebelumnya kurang depresiasi, isikan kurang. Nah, di sini dapat terlihatlah case kita bahwa nilai buku pada akhir masa pakai tidak sama dengan F. Di sini nilai buku pada akhir masa pakai adalah 1.001,13 dolar. Jadi kita masih perlu dana 1.001,13 dolar. Kalau kita jual aset, asetnya cuma laku 500, otomatis kita rugi. Masa pakainya sudah habis. Nah, ini yang kasusnya muncul ya. Jadi alternatifnya apa? Ya kita panjangkan umurnya atau kita kombinasikan. Pada kasus kita ini kita mau melakukan pengkombinasian atau penggantian metode. Nah, di sini pun kalau kita jumlahkan 8998,87. Nah, belum sampai dengan 9.500. Nah, kita masih ada segini, jual aset 500. Kalau 998,87 tambah 500, enggaklah sampai jadinya 10.000. Itu yang kita katakan rugi. Nah, sekarang kita masuklah kasus yang ketiganya. Atau penyelesaian yang ketiga, menggantinya. Ini ya. Jadi kita di DB ini mau kita kombinasikan karena kasusnya begini. Kok ini aman. Oke. Nah, ini dia. Jadwal depresiasi dan nilai buku dengan mengganti dari DDB ke SL. Oke. Untuk menggantinya itu saya langsung ambil ya tadi. Ambil nilai yang ada pada perhitungan DDB. Nah, ini dia. Tadi DDB kan udah dapat ini. Nah, saya tinggal copy paste saja. Ini ya, karena si DDB yang mau saya ganti. SL yang nggak boleh saya hitung dulu. Karena ini yang aktualnya tadi, depresiasinya nih dia. Sudah? Totalnya sekian. Seharusnya berapa? Seharusnya 9.500. Oke ya, ini dia. Saya kosongkan dulu. Saya buat di sini depresiasi pilihan. Maksudnya adalah apa? Itu istilah saya saja. Yang kita punya adalah depresiasi DDB. Nah, kita mau ganti dengan apa? Dengan SL. Maka di sini kita buatlah SL. Kalau saya katakan mau ganti nanti DDB ke SOYD, maka ini jangan SL, SOYD. Nah, gitu. Jadi mau diganti dengan apa? Buat tandingannya di sini. Ya. Di tengah-tengah ini adalah book value atau nilai buku dari DDB ke SL. Nah, kan ini mau diganti kemari. Ini nanti nilai buku yang berlaku. Jadi bukan nilai buku DDB tadi yang kita gunakan lagi, sudah yang mana nilai buku yang tertampil nanti. Oke ya. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana saya akan menghitungnya, cara saya melakukan penggantian. Ingat juga langkah tadi, 4 ketentuan yang ada. Ingat ya, itu yang harus saya ikutin. Caranya adalah saya sudah punya depresiasi DDB-nya yang belum SL. Nah, saya akan tanding. Tadi perjanjiannya apa?
saya akan tukar ke metode yang baru kalau nilai metode yang baru ini sudah lebih besar daripada nilai yang ada, nilai depresiasi sebelumnya. Jadi kalau sudah lebih besar, kita pindah. Kita nggak mau pakai lagi yang ini, karena kan ini dananya mau kita kumpulkan untuk kita. Oke, saya coba untuk mengisi SL ini ya. SL dulu. Ini pilihannya adalah nanti dari dua ini, dari DDB ke SL ini, mana yang mau saya pilih. Oke ya. Nah, yang pertama adalah kita hitung dulu depresiasi SL-nya. SL sama dengan adalah P kurang F dibagi dengan N. Nah, P kita berapa? P kita 10.000. Dikurangin berapa? 500 dibagi 8 karena masih 8 tahun. Jadi yang tadi dikatakan bahwa nilai buku yang belum terdepresiasi itu dijadikan dasar perhitungan untuk depresiasi tahun ke T. Ini dia. Ini kan nilai bukunya. Ini yang belum terdepresiasi. Maka inilah jadikan harga awalnya. 10.000 kurang 500. Harga akhir itu kan tetap. Dikurangi dengan 8. Dapatnya 1187,50 dolar. Selanjutnya angka ini akan kita pindahkan ke strike line-nya. Oke. Saya pindahkan ke situ. Dari kedua nilai ini, DDB dan strike line ini, pertanyaannya mana yang mau kita pilih? Tentu saja kita pilihnya yang besar. Janganlah dipilih yang kecil, karena ini kan duit untuk kita. Pilih yang mana? Ya kita pilihlah yang 2.500. Nah, karena saya pilih yang ini, maka nilai ini saya pindahkanlah ke depresiasi pilihannya. Saya pindahkan. Jadi nanti yang saya mau pakai nanti hitungannya adalah yang ini. Ini yang jadi nanti punya saya, dan nilai buku yang terbacanya yang ini. Oke ya. Artinya saya pada tahun pertama saya belum ganti. Saya masih pakai DDB. Saya belum ganti ke metode lain. Karena apa? Karena masih DDB yang besar. Selanjutnya, karena saya sudah dapat ini, saya harus ngitung nilai bukunya. Nilai buku gimana ngitungnya? Ya, nilai yang ada ini dikurangkan dengan depresiasi. Jangan lihat-lihat yang lain, kita lihat saja yang sudah kita pilih. Jadi 10.000 kurang 2.500 dolar. Berapa? 7.500. Oke ya, kita isi di sini. Selanjutnya, ini kan kita belum ganti ya. Selanjutnya, kita hitung lagi. Kita tanding lagi, kita cari lagi untuk strike line tahun kedua. Apakah sama dengan ini? Tidak, karena kita sudah hilang 1 tahun ini. Nah, jadi bukan ini tetap 187, 18, enggak. Nah, kita hitung lagi untuk tahun kedua. Tahun kedua adalah ini yang saya bilang tadi. Yang mana mau pakai? Pakai nilai buku yang belum terdepresiasi. Sudah, kurangi harga akhir dibagi dengan 7. Kenapa 7? Karena aset kita kan tadi kita nggak ganti di tahun pertama. Berarti sisa aset tadi tinggal berapa umur pakainya? Tinggal 7 tahun. Nah gitu. Karena di tahun pertama kita tidak pakai SL-nya. Bagi 7 dapat berapa? 1.000. 1.000 selanjutnya kita isi kemana? Ya isi lagi ke SL. Nah, kita isi ke SL. Kita bandingkan lagi antara DDB sama SL. Mana pilih? Masih menang DDB. DDB masih lebih besar. Maka yang DDB itulah yang kita pindah lagi ke depresiasi pilihan. Selanjutnya, kurangkanlah nilai buku ini dengan depresiasi pilihan tadi ini. Dapat hasilnya 5625. Nah, kita belum tukar. Kita hitung lagi. Nah, kita hitung lagi dapatnya 85417. Kita isikan lagi. Nah, kita isikan lagi. Selanjutnya kita bandingkan lagi DDB sama SL-nya. Masih tinggi lagi DDB. Nah, saya nggak mau. Saya mau duit yang besar lah. Masa saya dikasih 854 yang mestinya saya bisa dapat 1.406,25 dolar, maka nilai yang 1.406,25 dolar itu saya pilih. Sudah, kurangkan lagi 5.625 dikurangin 1.406,25, itu kita kurangin untuk nilai bukunya. Oke, selanjutnya hitung lagi. Dapat 743,75, isikan lagi.
Nah, begitu. Setelah isikan kita bandingkan lagi, masih lebih besar di DB, maka di DB lagi saya pindahkan. Nah, hitung lagi nilai bukunya. Dapat ya? Nah, nilai buku tersebut akan kita masukkan lagi untuk menghitung pada tahun berikutnya lagi. Tahun ke-5. Pada tahun kelima ini dapatlah $666,02. Kita isikan lagi. Kita lihat 791,01 dibandingkan 666,02 ya pilih 791. Nah, selanjutnya ya kita hitung, isikan lagi nilai bukunya. Berarti yang ini adalah bahwa kita masih butuh dana sekian lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi hitungan yang berikutnya lagi untuk tahun ke-6. Tahun ke-6 2373. Jadi itu yang sebagai dasarnya tadi ya, 0,05 kurang 500-nya. Dapat berapa? 624,35. Kita isikan. Oke. Kita isikan. Nah, di sini kita bandingkan. 593,28 dibanding 624,35. Nah, di sini ternyata SL, depresiasi strike line, sudah lebih besar daripada DDB. Nah, untuk itu kita pilih mana? Ya pilih 624,35 lah daripada 593,26. Maka angka itu kita pindahkan. Untuk itu di sini bisa kita katakan bahwa inilah awal kita berpindah metode. Ingat ya. Pada tahun ke-6 kita sudah pakai strike line karena kita sudah ambil strike line-nya. Kita nggak mau lagi yang kecil, kita mau yang besarnya. Kita ambil strike line. Artinya pada tahun ke-6 kita sudah mengganti metode DDB menjadi strike line. Sesuai dengan ketentuan, kita nggak boleh lagi balik ke DDB dan kita nggak boleh ganti ke metode lainnya. Sekali pindah, akan itu yang kita gunakan. Jadi saya gunakan ini. Kalau gitu nilai bukunya mana? Ya tetap, ini kurang pilihan. Nah, karena saya menggunakan strike line, maka untuk tahun 78 ini nilainya akan tetap. Nggak saya bikin lagi untuk 2 tahun, untuk ini tidak lagi. Saya tidak akan hitung lagi di sini. Kenapa? Karena strike line itu, ini kan saya udah pakai. Begitu udah pakai, ya udah sama. Kalau ini kan karena belum dipakai, kan hilang. Karena saya strike line sama. Tapi kalau saya tidak strike line, ya kamu hitung lagi. Berapa nilai untuk tahun berikutnya. Tapi walaupun nanti kamu pakai SUID misalnya. Kalau kamu hitung nanti di sini lebih kecil daripada ini, kamu nggak boleh lagi balik kemari. Tetap ambil SUID-nya, tapi kamu harus ngitungnya saja untuk mengisi pilihannya. Ya, artinya di sini udah nggak milih lagi, karena kamu sudah pindah. Oke, kan udah pindah. Jadi saya tinggal isikan saja 624,35, berarti pilihannya 624,35. Jadi walaupun ini lebih kecil dari ini, saya nggak boleh lagi balik. Saya tetap ya ngambil ini. Nilai bukunya saya kurangkan. Itu dia. Yang berikutnya juga 624,35. Saya tetap 624,35. Nah, 1124,35 dikurangi 624,35 hasilnya ada 500. Jadi di sini sudah terlihat bahwa total ini 9.500 dan di sini book value pada akhir masa pakai atau book value tahun ke-N atau book value pada akhir tahun ke-8 itu sudah sama dengan nilai akhir kita. Jadi sudah 500. Jadi sudah tidak ada masalah. Ya. Jadi di sini yang perlu diingat adalah yang kita ambil mana? Ini. Jadi saya tadi yang pertama saya sudah punya depresiasi untuk strike line, yang kedua saya sudah punya depresiasi DDB, ini dia ya. Nah, tadi yang di jawaban B, yang C-nya jawabannya adalah ini dia, depresiasi saya. Ini yang mau kita bandingkan nanti. Oke ya. Dari sini bisa kita simpulkan dulu untuk ininya. Ya. Jadi di sini kita akan membandingkan ketiganya tadi. Nah, perhitungan
analisa ekonomi teknik menggunakan PW untuk ketiga metode yang digunakan. Nah, ini dia. Jadi, nilai yang ini adalah yang strike line. Saya tinggal copy paste. Tadi yang ini jawaban A. Ini jawaban yang B. Ini jawaban yang C. Jadi, bisa kita lihat yang di DB yang masalah. Tidak ada ini ya. Tidak dapat dia 9.500 ya. Sudah. Padahal kita sudah lihat di sebelumnya itu DDB itu yang terbaik. Selanjutnya saya akan analisa ekonomi teknik. Sama seperti perhitungan atau tadi di awal tadi. Kita membandingkannya. Saya gunakan yang 15%. Saya buat bunganya. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung PW-nya. PW-nya dari mana? SL, yaitu kolom SL dikali dengan kolom bunganya. Isikan. DDB juga gitu, pilihan juga gitu. Jadi tinggal kalikan masing-masingnya. Dari sini kalau saya jumlahkan, maka kita pilih yang mana jadinya? Secara AET. Kalau strike line itu 5.328,67 total uang yang kita terima. Yang kita simpan tadi ya. Kalau kita pakai DDB, 6.045,48 dolar. Lebih tinggi dari strike line. Yang pilihan dapat 6.221,36 dolar. Lebih tinggi dari DDB. Jadi kalau kita lihat-lihat di sini, padahal DDB tadi totalnya nggak sampai ya 9.500, tetapi dengan sistem dia melakukan depresiasi seperti yang gambar grafik kita di awal itu dia besarkan, dia akhirnya mulai kecil-kecil setelah berikut-berikutnya. Ternyata kalau kita hitung itu dia lebih bagus daripada metode yang strike line yang walaupun secara total kita jumlahkan itu 9.500 secara total ya, tetapi secara dibungakan dia masih kalah dengan DDB. Tetapi karena ini bermasalah, kita tadi mau ganti, bagaimana cara menggantinya tadi saya sudah kasih di slide berikutnya sebelumnya. Maka dari ketiga ini yang mana dipilih? Otomatis yang terbesar. Apa? Pilihan. Nah, saya ini kan lagi. Saya warnain. Saya highlight. Nah, biar oke. Selanjutnya saya pindah ke pointer lagi. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ini yang terbesar. Kalau gitu kesimpulan kita apa? Ya kita pilihlah yang penggantian. Kesimpulannya apa? Ini dia. Dengan menggunakan interest 15%, maka metode yang terbaik adalah metode depresiasi pilihan, yaitu dengan mengganti metode depresiasi DDB ke depresiasi strike line yang dilakukan mulai tahun ke-6 sampai habis masa pakai aset tersebut, yaitu sampai tahun ke-8. Nah, ini kesimpulan kita. Ingat ya, nanti silakan Anda coba dengan Anda gantilah suku bunga Anda. Nah, Anda dapatnya berapa? Dapat angka ini berapa ya? Jadi kalau apakah kalau saya ganti pakai FW atau pakai AW, kesimpulannya nilai ini tidak sama, tetapi kalau yang PW menghasilkan pilihan, maka pakai FW juga akan tetap pilihan, AW juga tetap pilihan. Itu dalam perhitungan analisa ekonomi teknik. Sekali dia menyatakan yang mana dia pilih, pakai yang FW, PW, AW, itu tetap akan sama. Keputusannya ya, tapi bukan nilainya. Kalau nilainya ini lebih besarnya, nilainya angkanya sekian. Tetapi yang kita mau cari kan adalah yang mana metode yang terpilihnya. Metode yang terpilih adalah ini. Oke ya, saya pikir Anda paham untuk Anda nanti coba ngitung pelan-pelan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah capital recovery atau CR. Nah, apa itu capital recovery atau CR? Dalam ekonomi modern, capital recovery merupakan dana yang disisihkan untuk mengganti modal dan profit yang diharapkan.
Jadi biasanya ini untuk analisa kelayakan, orang lebih suka pakai capital recovery. Sama sebetulnya perhitungan capital recovery ini sama dengan perhitungan anual. Karena dia nanti dananya dirata-ratakan, dianualkan. Nah, biasanya capital recovery digunakan sebagai cara depresiasi pada intern perusahaan yang digunakan untuk kontrol. Ya. Nah, untuk capital recovery factor, jadi nanti ada hitungannya ya. Capital recovery factor itu pakai upper PI% N tahun sama dengan ini. Ini faktornya. Faktor capital recovery. Nah, kalau nanti nilai akhirnya sama dengan 0, maka rumus yang kita bisa gunakan adalah capital recovery sama dengan P upper PI% N periode atau N tahun. Oke ya. Nah, ini nilai upper PI% N itu bisa dilihat dari tabel bunga. Nah, jadi gampang. Itu kalau nilai F-nya sama dengan 0. Kalau F-nya tidak sama dengan 0, bagaimanakah rumusnya? Kita punya 3 rumus. Ya. Rumus yang pertama, CR adalah PA buka kurung PAP I% N periode dikurangin F upper F I% N periode. Upper P ini dari tabel, ini juga dari tabel dengan faktor upper P. Kalau ini faktor upper F, cari saja. Ya, tinggal masukkan angka. Atau pakai rumus yang kedua. P dalam kurung upper PI% N tahun dikurangin F dikali ini tabel bunga dikurangin I-nya berapa persen. Nah gitu, tinggal isikan I-nya. Nah, I-nya itu sama dengan ini ya, ini berapa, cuman ini nanti lihat dari tabel bunga yang ini sudah nilai ininya. Cara ketiga adalah P kurang F upper PI% N tahun ditambah F dikali I. Jadi nilai akhir dikali dengan bunganya. Jadi kita mau punya 3. Bagaimana penggunaannya? Ya sama, kamu pakai dengan cara pertama, kedua, ketiga akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi tergantung saja kamu mau pakai yang mana, yang kamu suka rumusnya. Rumus pertama apa, mau rumus kedua atau mau rumus ketiga, terserah. Ya. Nah, nanti saya akan coba buat dalam bentuk kasus. Dalam kasus tersebut, saya akan menggunakan dengan rumus ketiga saja. Oke ya. Tapi nanti Anda silakan coba dengan rumus ke-1 dan kedua. Yang jelas F-nya nanti tidak sama dengan 0. Silakan pakai 1 kedua, saya pakai yang ketiganya. Karena saya biasanya lebih suka pakai yang ketiga ini, lebih cepat ngitungnya. Karena saya lihat tabel bunganya cuma 1 tabel bunga saja, upper P. Kalau ini kan saya lihat upper P, tapi saya kali lagi ini. Kalau ini kan upper P, ini upper F, 2. Oke ya. Untuk lebih jelasnya kita buat dalam kasus. Oke, kita lihat kasusnya apa. Nah, kasusnya sama seperti kasus perhitungan depresiasi yang sebelumnya. Nah, bedanya apa? Kita kasihkan bunganya. Jadi ini soalnya sama dengan apa? Sama dengan soal untuk perhitungan sinking fund. Saya ambil aja tuh. Jadi saya tinggal copy paste saja, cuman saya mau ngitung capital recovery-nya. Nah, ini dia. Jadi, hitunglah besarnya depresiasi tiap tahun. Nah, berapa? Kita tinggal lihat penyelesaiannya. P-nya 900, N-nya 5 tahun, harga F-nya 70, bunganya 6%.
Oke ya, karena kita perlu faktor bunga untuk capital recovery. Nah, yang ditanya apa? Capital recovery. Capital recovery ini sama dengan annual. Nah, hitungannya selanjutnya adalah besarnya depresiasi setiap tahun adalah, nah, saya pakai rumus yang ketiga. Nanti Anda silakan hitung dengan rumus ke-1 dan kedua. Silakan buktikan saja sama tidak hasilnya. Ya. Nah, kita isikan. Nah, demikian. Saya tinggal masukkan angkanya. Hasilnya adalah 201,24. Jadi, depresiasi atau capital recovery setiap tahunnya adalah 201,24. Itu kita menggunakan depresiasi atau menggunakan capital recovery. Capital recovery ini nanti menghitung seperti menghitung annual, biasanya analisa ekonomi teknik untuk kelayakan itu lebih banyak orang suka pakai capital recovery. Karena apa? P sama F-nya sekalian dihitung. Jadi kamu nggak perlu ngitung nilai P-nya, nggak perlu ngitung nilai F, berarti 2 kali kerja kan. Ini P sama F itu dijadikannya 1. Dijadikannya 1, langsung dikalikan faktornya. Tapi ini merupakan dana masuk. Oke ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, jadi tadi sudah kita jelaskan analisa yang dari hasil video pertama, dan kita sudah bagaimana mengganti metode depresiasi kalau kasusnya book value-nya tidak sama dengan F. Book value pada akhir tahun masa pakai tidak sama dengan F yang mengakibatkan perusahaan menjadi rugi. Bagaimanakah cara menggantikannya kalau kita tidak mau memperpanjang umur pakainya? Tadi sudah ya. Nah, silakan Anda pelajari lagi pelan-pelan dari analisa perhitungan pada depresiasi pembahasan pertama tentang dasar perhitungan. Dari hasil hitungan itu, sekarang kita mulai analisa bagaimana menganalisanya. Selanjutnya dari analisa tersebut, bagaimana kalau kasusnya tadi tidak normal. Itu ya, tidak normal karena book value tadi tidak sama dengan F. Bagaimana mengatasinya? Oke. Nah, itu saja yang perlu kalian lihat. Untuk selanjutnya silakan ganti saja bunganya, hitung lagi supaya kalian bisa memperlancar. Dan untuk capital recovery silakan Anda gunakan rumus yang 1 dan 2-nya. Oke. Semoga ini adalah maksud saya ini adalah video tentang depresiasi. Kita punya 2 ya, saya sudah janjikan 2, berarti yang pertama sudah, ini yang kedua ya. Artinya selesai pembahasan kita berkaitan dengan depresiasi. Nah, kenapa saya bahas dulu depresiasi? Karena setelah ini kita akan masuk lagi nanti pembahasan berikutnya tentang rate of return. Pada rate of return kita akan butuh depresiasi. Kalau kita mau rate of return-nya itu adalah setelah pajak. Makanya kita harus pelajarin dulu depresiasi. Nah, makanya pelajari pelan-pelan depresiasi tersebut supaya dipahamin, karena nanti pada saat saya akan membahas rate of return, kita akan ambil depresiasi. Jadi mata kuliahnya terkait-kait. Pada saat saya membahas depresiasi, untuk melakukan analisa ekonomi tekniknya, saya menggunakan hubungan uang, bunga, dan waktu. Jadi saya kaitkan dengan interestnya. Jadi saya ambil mata bahasan sebelumnya. Sehingga depresiasi dianalisa menggunakan interest, faktor bunga. Nanti rate of return saya butuh depresiasi. Nah, begitu-gitu nanti ya. Jadi setiap satu bahasan dengan bahasan lainnya itu ada keterkaitan. Nah, semoga video yang kali ini juga dapat memberi manfaat bagi kalian semua untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan ekonomi teknik, khususnya depresiasi dan nilai uang berdasarkan dari bunganya atau interestnya.
Demikianlah pertemuan atau bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.